Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muammar. Saya adalah dosen di UIN Mataram. Jurusan saya adalah jurusan PGMI. Jadi saya sudah lama di UIN Mataram itu sekitar tahun 2006. Dan saya Lama sudah sekali, mendampingi Bapak. beberapa angkatan PPG dan ini mungkin angkatan yang berikutnya. Dan saya lihat itu PGMI kayaknya sudah banyak guru kelas MI. Itu di Mataram sekitar 1.000 Bapak Ibu ya. Kamu rumahnya? Cukup banyak. Baik, itu perkenalan singkat saya Bapak Ibu. Sekarang coba kita lihat. Ini slide saya bisa dilihat. Bisa, Pak. Bisa. Naman lang. Audionya dimatikan Lihat dulu ya. Bapak Ibu. Soalnya bisa terbaca. Tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat, Tidak, Pak. nggak Tidak mungkin, nggak mungkin. terlihat. Oke, tidak terlihat ya. Sudah Sebentar, saya cari. kosong. Ada baca. Ada baca. Oke, so tayo na kami. Siapa jangan ada kecilnya. Lihat Dan dulu. dulu dia bicara. Tolong Bapak Ibu, dibicarakan dulu audionya Bapak Ibu. Supaya bisa Yang ada fokus dengan suara di suara dosennya belakangnya, Bapak Ibu tolong ya. dimut dong. Dimut Tolong dong Bapak Ibu. dibiasakan. Konser di mana Supaya ini? bisa Bapak Ibu? fokus dengar Pak dosen. Konsernya di mana ini? Ribut sekali. Coba yang belum belum siap mengikuti induksi mungkin ini dulu lah di mute gitu ya. Hah? Yang tidak siap maksud saya masih menghidupkan ini mungkin Ayun eh, dan. sebentar Bapak Ibu saya cekkan dulu ya. Santai, santai Bapak Ibu. Ah. Bu Rini, matiin dong Bu Rini. Berisiknya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah Baik, terlihat. kalau sudah terlihat saya kasih besar dulu. Oke, jelas ya, terbaca ya. Jelas, Pak. Jelas. Baik, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu terkait dengan soal kita. Ini adalah soal pertama, nanti kita lihat waktu. Mudah-mudahan bisa selesai 10 soal malam ini. Untuk besok hari Sabtu mungkin kita mulai sore ya Bu ya. Iya, iya, iya. Ya, karena besok saya ada acara malamnya, malam minggu soalnya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin siapa yang bisa memulai dulu ini Bapak Ibu? Atau saya dulu ya pertama ya. Iya.
Baik, nanti kita gantian mungkin untuk membaca. Kenan? Apa kita luangkan waktu untuk sama-sama membaca karena soal-soal seperti ini itu jarang sekali kita mau baca. Tetapi malam ini kita coba untuk membaca supaya nanti Bapak Ibu terbiasa dalam memahami soal. Baik, ini konten bahasa Indonesia Bapak Ibu, indikator berbasis IPEK. Yang pertama disajikan deskripsi materi tentang pengenalan huruf dan kata. Nanti mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, itu kata kuncinya. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Ranah sikap. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ranah sikap, itu kata kuncinya. Ini bukan masalah pengetahuan dan bukan masalah psikomotor atau keterampilan, tetapi yang diminta di sini adalah ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Soalnya berbunyi begini Bapak Ibu. Materi pengenalan huruf dan kata dalam bahasa Indonesia kelas awal bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali dan menggunakan huruf serta menyusun kata secara sederhana. Selain pencapaian aspek pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran ini juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti jujur, sabar, disiplin, dan peduli. Nilai-nilai ini harus tampak dalam tujuan pelajaran ranah sikap. Sejalan dengan misi pendidikan nasional yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia. Maka seorang guru kelas sedang menyusun tujuan pembelajaran ranah sikap untuk pengenalan huruf dan kata. Berikut Bapak Ibu beberapa rumusan tujuan yang mungkin dipilih. Manakah yang paling sesuai dengan indikator sikap dan mendukung peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Di sini ada 5 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang A, siswa dapat menyebutkan 5 huruf vokal secara runtut tanpa bantuan guru. Yang B, siswa menunjukkan semangat dan kerja keras saat belajar mengenal huruf di kelas. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Siswa menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab dalam menggunakan waktu belajar untuk mengenal huruf dan kata. Yang D, Bapak Ibu, siswa mampu menyusun huruf menjadi kata dengan tepat melalui latihan mandiri. Yang E, Bapak Ibu, siswa dapat membedakan huruf vokal dan konsonan secara akurat dalam kelompok belajar. Nah, dari soal ini Bapak Ibu kira-kira pilihan jawaban yang benar bagian mana? C, Yang C, Pak. Dan jawabannya Pak. Rasa syukur dan tanggung jawab. Yang C. C, insya Allah C, Pak. Panjang jawabannya Pak. Jawaban C. C, Ibu Pak, C. Hanifah ada nggak? Ibu Hanifah ada nggak? Ada yang C, Pak. Coba jelaskan kenapa Ibu Hanifah pilih C. Jelaskan. Karena sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa nih? Oke, terus ada nggak di poin C itu menyebutkan ranah atau meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, ada nggak? ada Pak. Rasa syukur dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Oke, rasa syukur itu terkait dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Sedangkan pilihan A, B, D, E ada nggak menyebutkan itu? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang Jadi ini soalnya sedang, tingkat kesulitannya sedang Bapak Ibu.
Jadi kalau sedang ini biasanya pengecohnya itu tidak terlalu sama dengan jawaban C. Tapi kalau nanti yang agak sulit Bapak Ibu itu biasanya pengecohnya itu mendekati ya. Sehingga biasanya Bapak Ibu seringkali memilih yang salah. Andin bawakan Yang salah. pen, pulpen. Oke Bapak Ibu, ini sudah ada benarnya satu. Triknya Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Ketika Bapak Ibu menghadapi soal seperti ini, tolong nanti Bapak Ibu baca saja dulu yang terakhir ini ya. Berikut beberapa rumusan tujuan yang mungkin dipilih. Manakah yang paling sesuai dengan indikator sikap dan mendukung peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi Bapak Ibu kalau mau ingin menjawab soal ini, tolong baca dulu pertanyaannya. Hingga nanti Bapak Ibu tidak bolak-balik baca soal. Kalau Bapak Ibu bolak-balik baca soal, maka waktu Ibu itu habis di satu soal. Nanti kalau kita sudah tahu soal ini mintanya apa, tinggal kita pahami sekali lagi soalnya. Ya, kita baca dulu. Setelah kita baca, kertas dengan artinya kita pulpen. sudah tahu terlebih dahulu apa yang ditanyakan. Sehingga nanti kita tinggal cross check dengan pilihan jawaban A, B, C, D, E. Kita lihat saja dulu apa kata kunci dari pilihan jawaban ini. Itu triknya Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu tidak kehabisan waktu untuk di soal yang panjang-panjang seperti ini. Oke, kalau sudah paham kita lanjut Bapak Ibu. Laptop apa Oke. lanjut. Ini Pak Burhanuddin yang mana ini? Pak Burhanuddin ada nggak? Pak Burhanuddin ada? Lanjut Pak, lanjut. Ada nama Pak Burhan? Halo Pak Burhan. Mencarikan MIO-nya. Dengan harus toh kenapa Kak? Kalau kok disuruh Aduh, Ibu itu marah-marah. Oke, sekarang soal yang kedua. Siapa yang mau? Soal kedua. Saya, Pak. Atas nama? Rini Diawati. Oke, Rini Diawati. Silahkan, Ibu Rini. Baik, di sini maunya soal itu kita disuruh rumusan tujuan pembelajaran ranah kognitif pengetahuan Pak, yang tadi kan ranah sikap sesuai dengan peserta didik berpikir kritis. Di sini dalam tujuan sesuai untuk jenjang sekolah dasar menggunakan nilai luhur dalam kehidupan royong. Baik, di poin A siswa dapat menyebutkan 5 sila dasar dalam Pancasila secara urut dan tepat. Kemudian B, siswa dapat menuliskan contoh kegiatan gotong royong dalam keluarga. C, siswa dapat membandingkan penerapan nilai keadilan dalam 2 situasi berbeda di lingkungan keluarga. Siswa dapat menghafal makna setiap sila dalam Pancasila. E, siswa dapat menyusun daftar tugas rumah tangga berdasarkan sila-sila Pancasila dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang sesuai dengan ranah sikapnya, ranah pengetahuannya di sini Pak, siswa kan dituntut untuk berpikir kritis. Jadi kalau menurut saya ngambilnya yang C, poin C. Ya, C, Bu. C, cocok, Ibu. Ya, sama. Poin C. Karena di sini kan siswa dituntut untuk bagaimana dia mampu berpikir kritis dengan cara menganalisa begitu. Kalau yang poin A ini hanya sebatas teori tanpa berpikir panjang tentang bagaimana rumusan dari nilai-nilai sila itu. Terus kalau yang B itu hanya menuliskan. Ini silakan Pak. Tanya dulu Bu Rini. Baik Pak. Ini kan kognitif ya, Bu. Nggih. Kognitif ya. Nggih. Oke, kognitif itu ada C-nya, C1 sampai C6. Kira-kira menurut Ibu Rini yang A ini C berapa ini, Bu?
C1 Pak itu. Kenapa C1? Karena hanya tingkat mengingat saja. Oke, mengingat. Betul, Bu ya. Kalau yang B ini C berapa? C1 juga Pak. Coba Ya, diperhatikan. hanya menuliskan C1 itu kan contoh. menyebutkan. Kalau yang B itu kan menuliskan. B Masa menuliskan. C2. C2 apa? Memahami C2. Berarti C1 juga. C1 menyebutkan, C2 memahami, C1 mengingat, C2 memahami. C2 dia Pak. C3 Pak? Menganalisa. Bukan. Apa dihafal itu C itu Bu? C3 menerapkan belum terlalu atau ini, Pak. mengaplikasi. Ya itu maksud saya, kalau sekedar menjawab semua bisa menjawab. Cuma paham nggak C1-nya mana, C2-nya mana, C3-nya mana, C4-nya mana. Karena kalau tidak paham itu, saya khawatir nanti ini. Oke, saya kasih tahu saja Bu ya. Siswa dapat menyebutkan, itu berarti C1. Karena dia menyebutkan, mengingat. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada menyebutkan, sebutkan, dan seterusnya, itu adalah C1. Kalau C2, itu yang memahami Bapak Ibu ya. Misalnya, kemampuan menjelaskan ide atau konsep, understanding itu memahami. Kemudian yang ke B, kalau misalnya siswa dapat menuliskan, berarti ini dia sudah menerapkan tidak Bu? Hanya memahami kayaknya Pak, belum. Kan siswa dapat menuliskan, berarti dia sudah paham. Sudah Pak. paham. Sudah melaksanakan berarti. Sudah menerapkan itu Pak. Tapi Sudah menerapkan dalam kehidupan. C3 atau mengaplikasikan ya. Mengaplikasikan atau menerapkan. Kemudian yang C, siswa dapat membandingkan. Siswa dapat membandingkan. Kalau bisa membandingkan berarti C berapa itu? C4. Apa C4? Menganalisis. Analisis. Siswa dapat membandingkan penerapan nilai keadilan dalam dua situasi berbeda di lingkungan keluarga. Kalau D, yang D itu C berapa itu? Yang D. C1 ya. Oke, C1. C1 ya, dapat menghafal berarti itu adalah C1. Kemudian yang E kira-kira? Yang E? C6. C3. menyusun daftar. Berarti menerapkan. Menerapkan. C3. Menerapkan B dan E itu C3. Mencipta itu. Dapat sudah menerapkan. Mencipta itu Pak. Siswa dapat menyusun daftar. Kalau Berarti menyusun itu berarti sudah C6 itu ya. 6 ya. Iya Pak. Ya, C3. ini memang lebih tinggi dari yang C tadi yang menganalisis, tetapi belum jelas mengarah pada analisis kritis ya. Pada situasi yang melibatkan pengambilan keputusan. Ini kan bagaimana mengambil keputusan Bapak Ibu ya? Atau penilaian logis. Ya enggak? Gimana? Cocok nggak sama soalnya? Cocok nggak? Oke, di sini kan materi Pancasila dan keluarga dalam pendidikan Pancasila untuk jenjang SD mengenalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan keluarga seperti gotong royong, saling menghormati, keadilan, serta pengambilan keputusan bersama. Pembelajaran ini bertujuan tidak hanya untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila,
tetapi juga mendorong peserta didik berpikir kritis dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka seorang guru merancang pembelajaran Ya dengan ulah, lanjut lah. peserta didik dapat menjelaskan hubungan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan di dalam keluarga dan mampu memberikan contoh permasalahan yang berkaitan dengan penerapan nilai tersebut. Siswa dapat memberikan penerapan nilai keadilan dalam dua situasi berbeda di lingkungan keluarga. Kalau yang E, siswa dapat menyusun daftar tugas rumah tangga berdasarkan sila-sila Pancasila. Jadi kalau kita memperhatikan antara yang C sama yang E, itu kayaknya lebih kepada yang C, Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Siswa Oke, itu pembahasannya Bapak Ibu. Jadi kita harus paham juga. Oke, kita lanjut Bapak Ibu yang berikutnya, yang ketiga. Ada tidak namanya Imaduddin? Muhammad Imaduddin, ada enggak? Ada enggak di sini? Halo? Enggak, dibantu dulu. Muhammad Imaduddin, sekarang yang laki, gantian lah. Tadi cowok, sekarang tadi cewek, sekarang cowok. Mana yang bapak-bapak ini kok sepi nih suaranya ini? Oke, saya aja, Pak. Oke, silakan Pak, siapa ini? Bapak Hamdan. Oke, Bapak Hamdan. Silakan Bapak Hamdan. Ya, nomor 3 ini disajikan pernyataan materi teori tentang teori dan aplikasi materi ajar ilmu fisik. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah keterampilan Tampilan sesuai dengan indikator. yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik memiliki semangat gotong royong. Nah, di sini soalnya manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut ini yang paling sesuai untuk mendorong keterampilan dan semangat gotong royong siswa? Oke, bunyi soalnya materi ajar ilmu fisik seperti pengukuran massa, volume, dan gaya tidak hanya mengajarkan konsep-konsep fisika dasar, tetapi juga dapat diterapkan dalam kegiatan eksperimen kelompok. Kegiatan ini membuka ruang untuk menanamkan nilai gotong royong seperti saling membantu saat praktik, berbagi tugas, serta menyusun laporan bersama. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kolaborasi. Jika seorang guru akan menyusun tujuan pembelajaran, ranah keterampilan, peserta didik dapat melakukan percobaan pengukuran massa jenis benda padat serta berkelompok dan menyusun laporan. Belajar nih, cek sekolah. Sekali. Jauh mek sekolahnya online. Coba dikasih mute dulu, Ibu. Ya, ini kesepakatan kita lah Bapak Ibu, tolong ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bicara di luar silahkan, tapi di mute itu supaya tidak terganggu lah teman-teman ini belajar. Bu Wardah. Tolonglah sekali kita ini di mute saja. Kalau mau ngomong di belakang silakan, tapi tolong jangan sampai masuk suaranya ke Zoom. Iya, itu ribut sekali. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Pak Hamdan ini susah-susah baca ini. Kita lanjut, Pak.
Oke, lanjut Pak Hamdan. Peserta didik dapat melakukan percobaan pengukuran massa jenis benda padat secara berkelompok dan menyusun laporan hasil percobaan dengan kerjasama. Manakah dari rumusan tujuan pembelajaran berikut ini yang paling sesuai dengan untuk mendorong keterampilan? Oke, di sini diminta siswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Yang A, siswa dapat melakukan pengukuran massa jenis benda padat secara mandiri sesuai prosedur. B, siswa dapat menyusun laporan hasil pengukuran massa jenis dengan format yang tepat. C, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah percobaan pengukuran massa jenis secara tertulis. D, siswa dapat merancang dan melaksanakan percobaan pengukuran massa jenis secara kolaboratif dan menyusun laporan bersama kelompok. E, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan pengukuran massa jenis. Jawaban yang paling tepat menurut saya keterampilan. Karena diminta ranah keterampilan. Bagian D, Pak. D. Dan gotong royong. D, Pak. D. D. Panjangnya Dan gotong royong. Karena di sini yang Jangan diminta terlalu keterampilan mengacu semangat kepada gotong yang royong. panjang Gotong jawabannya royongnya saja, ialah Pak. kelompok. Memang itu penggabungan antara Kasih Pak Hamdan dulu jawab. Jawabannya D, Pak. D. keterampilan sama Kasih Pak Hamdan dulu jawab. Jawab ini. Silakan Pak Hamdan. Oke, oke, kayaknya sama ini D, Pak. Oke, D. Siswa dapat Coba jelaskan merancang. dulu Pak Hamdan, kenapa pilih D? Karena di sini ranah keterampilan, berarti siswa dituntut membuat sesuatu dong, begitu. Harus dikeluarkan skillnya siswa dalam soal, walaupun hanya dalam soal gitu, gambarkan dalam soal. Karena di sini kan ranah keterampilan. Nah, jawaban yang bagian D ini merancang dan melaksanakan percobaan pengukuran massa jenis secara kolaboratif, berarti secara bersama-sama. Oke, kata kuncinya dari indikator soal, Pak. Kata kuncinya apa di sini? Indikator soalnya kata kuncinya ini. Semangat gotong royong. Kolaboratif. Rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan yang sesuai dengan ini ranah keterampilan, Pak. Ya, Semangat yang paling gotong tepat. Semangat gotong royong. Saya peserta didik. Iya, dari ranah keterampilan yang sesuai dengan indikator soal. Iya, memiliki semangat gotong royong. Keterampilan dan semangat gotong royong. Iya, Oke, keterampilan. kalau kita cek Bapak Ibu yang A nggak ada kan? Semangat gotong royongnya ada nggak? Nggak ada. Yang B Nggak ada nggak? Yang A hanya individu. A individu. Tidak ada. Ya, tidak Nggak ada. ada. Yang C, yang E ada Yang nggak? D Yang B, yang B. ada karena Nggak di ada. sini adalah bersama kelompok yang disebut dengan semangat gotong royong. Kolaboratif Bu itu, Bu. Oke. Secara Jadi, kolaboratif. ya, intinya begitu bahwa yang A, B itu sepertinya tidak ada kata kunci semangat gotong royong. Kemudian yang C ini juga menekankan pada keterampilan kognitif. Langkah Siswa dapat percobaan pengukuran menjelaskan. massa. Ya, menjelaskan itu berarti itu adalah C2, memahami dia. Mungkin kalau yang E Bapak Ibu itu siswa hanya pada tahap mengidentifikasi ya.
Jadi bukan merancang kemudian melaksanakan Iya. percobaan. Dia hanya menentukan alat dan bahannya saja. Tetapi tidak sampai pada percobaan. Ya. Dan itu dilakukan tidak juga secara kolaboratif, kemudian bersama kelompok. Itu yang E, Bapak Ibu. Jadi yang tepat di sini adalah yang delta. D. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah soal IPS, soal keempat. Oke, mana Muhammad Nur ini? Muhammad Nur, halo Muhammad Nur. Ya, halo Pak. Oke, jangan bicarakan mertua dulu. Coba baca soal dulu. Itu cuma itu lagi cerita. Baik Pak. Oke, Saya silakan Pak. kontennya di sini ilmu pengetahuan sosial, indikator berbasis aspek. Disajikan deskripsi kasus pengembangan materi diri sendiri dan keluarga atau lingkungan sekitar. Mahasiswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran, ranah sikap yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi. Ya, berbeda itu. Seorang guru merancang pembelajaran untuk siswa kelas awal dengan tema diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam materi tersebut, siswa dikenalkan dengan berbagai kebiasaan, tradisi dan budaya lokal yang ada di keluarga dan masyarakat sekitar, seperti juga untuk menumbuhkan sikap penerimaan terhadap perbedaan dan kekayaan budaya di lingkungan sekitar. Dari kasus di atas, guru ingin menetapkan indikator tujuan pembelajaran sikap yang tepat agar peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi di lingkungannya. Manakah dari rumusan indikator berikut ini yang paling tepat? Kita mulai dari A dulu. Siswa menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap cerita rakyat dari daerah lain. Menunjukkan. Kemudian siswa bersikap terbuka dan tidak mencemooh tradisi yang berbeda dengan milik keluarganya. Kemudian siswa mampu menyebutkan 5 jenis tradisi yang ada di daerahnya dengan benar. D. Siswa menyusun laporan tentang perbedaan tradisi di lingkungan sekitar. C. Siswa mengikuti upacara bendera dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Jadi dari indikator yang kita baca di sini adalah ranah sikap. Nah, berarti yang mencerminkan di sini yang B, Pak. yang B. Brapo Pak ya, brapo. Yang B karena Ya, brapo Pak Muhammad Nur. Brapo ya. Oke. Kalau yang A itu apa itu Pak? Siswa menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi Itu terhadap cerita rakyat ada nggak dari daerah menunjukkan lain. penerimaan itu? Yang A itu ada tidak menunjukkan penerimaan? Tidak ada. Cuma ingin tahu aja. A hanya ingin menunjukkan minat kalau A, bukan penerimaan. Cuma ingin tahu doang. Kalau yang C, Menyebutkan 5. Kognitif itu yang B, ada Pak, yang tanda C. menyebutkan Bapak Ibu ya. Hanya menyebutkan. Hanya menunjukkan pikiran kognitif. Kognitif kan? Ya, kognitif. Ya, kognitif. Pengetahuan. Kalau yang menyusun Kalau siswa laporan, menyusun ini masih kognitif juga ya. ya. Iya. Oke, Aduh, Pak. kemudian yang E, Kalau yang E memang sikap juga, tapi Sikap cenderung tapi tidak tapi sesuai ada dengan kaitannya ini. tidak sesuai. ya tidak ada kaitannya dengan Tidak ada soal kaitan dengan naskah sikap. teks soalnya. Anu Oke, Pak, kalau yang ini mengikuti upacara bendera dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Ini juga sikap.
Cuma kan indikatornya di sini Tapi tidak ada kaitan. sikap penerimaan. Jadi sikap penerimaan yang jelas di soal ini adalah bersikap terbuka dan tidak mencoba tradisi yang berbeda dengan milik keluarganya. Ini adalah sesuai dengan indikator, ya, indikator kisi-kisi yang ada terhadap penerimaan tradisi. Oke, jadi kata kuncinya di situ saja Bapak Ibu ya, kita fokus. Pertanyaannya apa? Sudah, kita tinggal lacak kira-kira mana yang sikap Kalau di sini tidak ada namanya. terhadap tradisi. Walaupun di situ ada pengecohnya, yang E itu ada pengecohnya terkait dengan sikap juga. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan indikator, enggak usah dilihat lagi Bapak Ibu ya. Lihat yang sesuai saja. Sehingga nanti tidak salah dalam memilih jawaban. Dilihat nanti bukanya. Oke, saya rasa sudah selesai 4 soal, lagi 6 soal Bapak Ibu. Kita masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Ya. Ya, Saya selamat. rasa waktu pertanyaan ini akan sampai kepada pukul 10. Oke, selanjutnya dari ibu-ibu, silahkan ibu-ibu gantian. Ibu-ibu yang lain. Ada Pak Dedi ya, kayaknya saya kenal ini Pak Dedi Sulhan Askari nih dari Kenal Kembang Terang Pak, ini. ada, Dedi, hadir. gimana Sehat, kabar Pak? Pak Dedi Sulhan? Ayo bantu dulu ibu-ibunya, lagi malas ini baca ini. Nomor berapa? Saya nomor 5 ya? Ya, nomor 5, 5 sekarang. Pak Dedi. Disajikan materi terhadap mana ini? Terhadap Nah, ini kurang baca ini Pak Dedi ini masa terhadap Deskripsi materi tentang disajikan deskripsi materi tentang bilangan. Mahasiswa dapat menunjukkan rumusan Menentukan. indikator. Hah? menentukan rumusan indikator. Menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Yang soalnya materi bilangan di sekolah dasar mencakup pengenalan jenis-jenis bilangan, cacah, genap, ganjil, prima, dan lainnya. Operasi hitung dasar serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain aspek pengetahuan pembelajaran, bilangan juga bisa diarahkan untuk mengembangkan cara berpikir dinamis dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah dan inovatif. Menciptakan strategi baru dalam kreatif agar peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga menciptakan cara berpikir baru dalam matematika. Guru kelas ingin merancangkan pembelajaran matematika materi bilangan agar siswa memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif dari beberapa rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan berikut. Manakah yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Pembelajaran ranah pengetahuan yang sesuai dengan materi, mampu berpikir inovatif. Apa jawabannya ini? Bisa bantu? D kayaknya Pak. Dapat menyusun strategi sendiri dalam menyelesaikan soal yang melibatkan operasi bilangan bulat. Berpikir dinamis dan inovasi. Ini ada 2 jawaban ini, ada yang jawab B, ada yang jawab D ini, ada yang jawab B itu 2 orang ini kayaknya. Centang kuning sama Siswa dapat menyusun strategi sendiri dalam menyelesaikan soal cerita. Dan yang baik kayaknya lupa dihapus. Kata kuncinya bisa menciptakan strategi baru Ya. Kan inovasi di sini dia. Pak. C6. Berarti dia mengadakan perubahan sendiri dengan cara berpikir dinamis dan menciptakan. inovatif.
Oke, stop dulu, stop. Jangan ada yang baca. Silahkan Pak Dedi, kita putuskan. Pak Dedi. Keputusan ada di Kayaknya tangan Pak Dedi. ini Pak, menggambarkan berpikir secara fleksibel dan menciptakan Inovasi. penyelesaian masalah yang mengikuti pola tertentu. Ya. Berarti Insya Allah D. Karena ini D sudah kita lihat untuk berpikir fleksibel. Di mana berpikir fleksibel? fleksibel itu artinya apa, Pak Dedi? Fleksibel itu artinya apa? Tidak ada menyesuaikan. Nggak ada ya? Ya, dinamis dan inovatif. Dinamis dan inovatif. Inovatif. Yang ada itu dinamis dan inovatif, Pak. Salah soal itu. Oke, Bapak Ibu, coba kita uji lagi. Yang siswa dapat menyebutkan itu C berapa? C1. Kemudian siswa dapat menjelaskan C berapa? C2 menjelaskan. Siswa dapat menghitung C berapa? C3 melaksanakan. Menerapkan atau melaksanakan. C3. Sedangkan yang D ini kira-kira C berapa dia? C6. Apa? C6 dia karena mencipta. Menghasilkan Jadi, karya. Membangun atau merencanakan. C6. C6 itu mencipta. Dia mampu karena dia mencipta diri sendiri. Mengkreasikan, itu namanya C6 atau mencipta, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah jelas arahnya kemana. Jadi yang ditanya di indikator itu adalah pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Jadi ini sudah membangun atau kreasi. di mana siswa itu dapat menyusun, dapat mencipta, dapat mengembangkan, dapat membuat. Jadi siswa dapat menyusun strategi sendiri dalam menyelesaikan soal cerita. Apakah sesuai dengan pertanyaan? Guru kelas ingin merancang pembelajaran matematika, materi bilangan, agar siswa memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Dari beberapa rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan berikut, manakah yang paling tepat? Kira-kira soal cerita itu ada di mana itu? Kata-kata kuncinya soal cerita. Ada di D. Menyusun strategi sendiri. Soalnya menyelesaikan soal cerita. Soalnya. Kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Iya, maksud saya inovatif. Soal cerita itu muncul nggak di soal? Soal cerita itu muncul nggak? Soal cerita yang beroperasi bilangan. Penyelesaian soal kontekstual kayaknya itu ya. Oke, penyelesaian soal konteks. Inovatif itu menciptakan strategi baru dalam perhitungan penyelesaian soal kontekstual. Oke, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ragu, tolong dicek lagi soalnya ya. Karena di situ kata kuncinya adalah inovatif. Jadi kembali lagi, inovatif itu adalah menciptakan strategi baru dalam perhitungan atau penyelesaian soal kontekstual. Jadi soal kontekstual ini bisa bentuknya dalam bentuk cerita, karena itu terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Jadi bentuk soalnya bisa dalam bentuk soal cerita. Oke, yang betul delta Bapak Ibu ya. Ini masih ada yang klik berapa ini. Oke, kembali lagi ke soal bahasa Indonesia. Mungkin agak cepat sedikit, saya punya giliran sekarang Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Ini indikatornya disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran
pada materi bahasa Indonesia dengan pendekatan PBL, problem based learning, ya. Pelajaran berbasis masalah, Bapak Ibu. Mahasiswa dapat menganalisis materi dengan membaca dan menulis kalimat sederhana berdasarkan struktur keilmuan dan perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pertanyaannya adalah Yang E. berdasarkan analisis struktur keilmuan bahasa Indonesia Yang E. dan karakteristik kognitif siswa kelas awal, mana pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pendekatan yang seharusnya digunakan guru dalam merumuskan materi ajar dan menulis kalimat sederhana. Oke, kira-kira mana Bu? Ada yang sudah baca pilihan jawabannya? Bagian E, Pak. Kita tentukan. Yang E. Merancang kegiatan menyusun kembali kalimat acak dari pengalaman siswa yang pertama. Pengalaman siswa sesuai dengan PBL, problem based learning. Pendekatan PBL berbasis masalah. Ada mana kan habis. Baca dan menulis kembali. Jawabannya adalah E. Kita menyusun. Yang E. Jawabannya E. Oke, silakan Ibu bisa dijelaskan kenapa pilih E. Merancang kegiatan. Mengintegrasikan mengintegrasikan struktur ilmuwan sesuai dengan karakteristik kognitif siswa, Pak. Indikator soalnya ini dengan pendekatan PBL berbasis masalah. Nah, PBL itu gimana tahapan awalnya? Tahap awalnya apa Bu? PBL. Berikan masalah. Berikan masalah. PBL menekankan pada pemecahan masalah dalam konteks nyata, Pak. Masalahnya kalimat acak yang harus diselesaikan. Oke, dimulai dari masalah kan? Ya, Pak, dimulai dari masalah. Merancang kegiatan menyusun kembali kalimat acak. Berarti kalimatnya Masalahnya di kalimat acak. Kalimatnya teracak. Lalu kemudian siswa itu akan menyusun kalimat yang sudah acak. Menyusun kalimat yang benar dan bermakna. Oke, setelah itu siswa akan Dia kok sebelah sini dia. menyusun kembali, ya kan? Ya, menyusun kembali, kemudian memahami struktur kalimat dalam konteks penyelesaian masalah. grup A, grup B. Kalau yang A gimana? Kalau yang A gimana, Bapak Ibu? Yang A. Menyajikan kalimat-kalimat baku dari buku teks agar Apakah ada PBL-nya di situ yang A? Ada, menyajikan Tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya di Ada bagian masalahnya. Masalahnya tidak ada. Kalimatnya sudah Yang B, Kalimat saja. Kalimat doang, kalimat baku. tidak ada masalah. Kita cuma ada masalah. sekedar menyalin. mereka tinggal menyalin. Tidak ada masalahnya. Yang B hanya diminta menyalin. Kalimat bersih, nggak ada masalah. Kalau yang C, Bapak Ibu, Tidak ada juga. menulis. Bukan Tidak latihan ada. Hanya latihan menulis. Tidak ada. Cuman berikan anak kartu berikan soal. latihan menulis berdasarkan gambar secara berulang. Berarti ini masih pada tahap prosedur ya. Kemudian menggunakan bank kalimat siap pakai. Jadi yang sesuai dengan Yang PBL. paling tepat itu E. Merancang kegiatan menyusun kembali kalimat acak. Itu artinya Bapak Ibu
bahwa Namanya adalah itu memang ada masalah, ya. Ya, kemudian baru dirancang, kemudian disusun kembali. Setelah itu baru kemudian siswa diminta untuk memahami struktur yang sudah diacak tadi, apakah kalimatnya sudah sesuai. Oke, yang E Bapak Ibu. Merancang kegiatan. Oke, sekarang yang ke-7. PJBL. Sahdan, baca Sahdan. Project based learning. Pendidikan sosial di masyarakat belum menggunakan rancang undang-undang kecil yang D. Nomor 7. Yang D. Nomor 8 nomor 7, Pak. Nomor 8. Nomor Ayo, 7, Pak. siapa dulu yang mau ini biar saya tidak alih ke nomor 8. Ayo ibu-ibu yang lain. Silakan Bu. Nomor Apa saya? 7, disajikan deskripsi aktivitas guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran pada materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan pendekatan PJBL. Mahasiswa dapat menganalisis materi kehidupan sosial di masyarakat berdasarkan struktur keilmuan pada pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Soalnya, dalam pelaksanaan pembelajaran kelas 4 SD pada materi kehidupan sosial di masyarakat, guru menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL. Siswa melakukan proyek Aku dan Lingkungan Sosialku, yaitu mendokumentasikan peran mereka dalam menjaga kerukunan dengan tetangga, kerja bakti, dan saling tolong-menolong. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman nyata. Setelah menganalisis struktur keilmuan materi kehidupan sosial di masyarakat dalam PPKN SD yang menekankan aspek nilai, sikap, dan peran sosial berdasarkan Pancasila, guru akan merancang tujuan pembelajaran untuk siswa kelas 4 SD. Rumusan tujuan pembelajaran berikut ini yang paling sesuai dengan hasil analisis struktur materi dan karakteristik peserta didik SD, yaitu A. Siswa dapat menyebutkan 5 sila Pancasila dan menjelaskan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat secara teori. B. Siswa mampu menjelaskan peran lembaga negara dalam menciptakan ketertiban sosial berdasarkan nilai Pancasila. C. Siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan perilaku hidup rukun di masyarakat sebagai wujud pengamalan nilai Pancasila. D. Siswa dapat merancang undang-undang kecil untuk menjaga kerukunan di lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab secara kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat serta dampaknya terhadap kerukunan. D kayaknya Bu. Nggak tahu. Jawabannya D. Jawabannya Pak C. Untuk jawaban C, Pak. Siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan perilaku hidup rukun di masyarakat sebagai wujud pengamalan nilai Pancasila. PJBL loh, PJBL. Proyek loh Bu. Ya, Mereka harus punya proyek. makanya ada proyek. Terus ada Ya. proyek. Kalau mengidentifikasi kan tidak ada proyeknya. Materi pendidikan Pancasila. Ada perilaku hidup rukun. Rancang tidak. Ada rancangan. PJ apa PJB?
PJBL C, yang saya. special end Siswa dapat merancang. penetapan PJBL peserta learning. Jawabannya C. C, Pak. C jawabannya Pak. Karena jangka PJBL jangka Pak D. C panjang. karena C. Anggaran D. yang Oke. secara langsung meminta Ada dua opsi ini dari Bapak Ibu, ini ada yang C, Ya, ada yang D. makanya coba ini dulu, coba tenang dulu, tenang. Oke, sekarang saya arahkan dulu ya. Ini adalah PJBL. Itu kepanjangan dari proyek project Based learning. Proyeknya di sini adalah terkait dengan aku dan lingkungan sosialku. Siswa melakukan proyek aku dan lingkungan sosialku. Oh, berarti D. Ya, aku dan lingkungan sosialku. Udah kata kuncinya itu. Kita punya gambaran seperti apa kegiatan siswa dalam melakukan proyek. Sekarang kita identifikasi. Tadi ada yang jawab C. Siswa dapat mengidentifikasi perilaku rukun di masyarakat. Siswa dapat menunjukkan perilaku hidup rukun di masyarakat sebagai wujud pengalaman nilai Pancasila. Di sini ada dua Bapak Ibu yang perlu sekali kita pahami tahapan dari PJBL. Tahapan pertama apa Bapak Ibu? Tahapan PJBL yang pertama apa? Pembelajaran yang kontekstual. Tahapannya Bu, tahapannya proyek based learning. Menentukan masalah. Menganalisis masalah. Ya, menentukan masalah. Menentukan tema. Pengenalan masalah. Penentuan proyek. Perumusan Menentukan pertanyaan. pertanyaan pemantik. Proyeknya ini kaitan dengan proyek Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menentukan masalah berarti merencanakan proyek. Tentang apa? Berarti merancang. Iya, merancang. Siswa dapat merancang proyeknya. D makanya dari tadi jawabannya Bu. Belum ke arah jawaban ini, kita masih berdiskusi nih masih berdiskusi tentang PJBL supaya Bapak Ibu ingat tentang PJBL. Karena kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang PJBL, semuanya kita anggap benar semua ini. Tapi kalau kita sudah punya konsep dan konsep kita satu tidak berubah, saya yakin nanti Bapak Ibu juga konsisten ya. Oke, sekarang saya sudah tadi bacakan ya. Yang pertama menentukan pertanyaan mendasar untuk masalah. Pertanyaan mendasarnya adalah ini proyeknya tentang apa? Proyeknya itu adalah tentang aku dan lingkungan. Nah, kita kaitkan dengan soal Bapak Ibu karena ini terkait dengan kerukunan dengan tetangga, kerja bakti dan saling tolong menolong. Berarti itu kata kuncinya akan mengarah kepada perilaku hidup rukun, ya tidak? Iya. Harus. Masuk. Oke. Berarti di sini kalau kita kaitkan dengan PJBL Bapak Ibu, di sini sudah jelas ya masalahnya apa. Kemudian kita identifikasi. Identifikasi ini artinya apa? Menyelidiki. Ya artinya kita sudah menentukan proyeknya, ya kan? Jadi menentukan proyeknya bagaimana perilaku hidup rukun di masyarakat. Nah, kemudian menunjukkan perilaku hidup rukun di masyarakat. Kalau yang delta Bapak Ibu, siswa dapat merancang undang-undang kecil. Bapak Ibu, undang-undang kecil itu apa? Aturan sederhana. Aturan Aturan sederhana yang
diterapkan di rumah, di masyarakat sama di lingkungan bermainnya, Pak. Kalau merancang ini berkaitan nggak dengan tahap-tahapan PJBL tadi, Bapak Ibu? Ini langsung disuruh merancang gitu. Iya, Pak. Kalau langsung merancang berarti belum tahu masalahnya dong. Belum tahu proyeknya dong. Menentukan tema dulu, Pak. Mengidentifikasi dan menentukan. Oh, berarti C kayak. Ini tentang Jangan C berubah-berubah. itu merancang Jangan berarti bilang sudah ada apa-apa salah satu, menciptakan. jangan juga. Ya. Kalau yang D itu siswa merancang, itu kan berarti sudah menciptakan dia, menciptakan. di lingkungan sekitar sebagai bentuk Kalau sudah merancang itu berarti sudah melewati identifikasi. Tapi cocok nggak dengan siswa SD, Bapak Ibu? Ini siswa SD loh. Tidak cocok. Kelas 4 loh, Pak. Cocok kalau hanya untuk aturan-aturan kecil, untuk menjaga kerukunan. Tapi siswa itu berpikir abstrak ini, Bu. Kalau terlalu abstrak juga nggak paham mereka. Tadi kan tidak cocok untuk anak SD, apalagi baru kelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bertanya kepada siswa, ya, anak-anak, demokrasi itu apa? Paham nggak anak siswa Bapak Ibu? Belum paham. Kalau misalnya kita menggunakan kata demokrasi, Bu, paham nggak mereka itu? Belum, Pak. Belum, tidak, Itu Pak. maksudnya Sebagian ada yang kata-kata paham. demokrasi itu masih abstrak gitu, sama dengan undang-undang kecil. Anak-anak sekarang buat undang-undang kecil ya, Tidak. pasti mereka nggak paham gitu kan? Ini masih abstrak. Tapi kalau misalnya kita bilang begini, coba dibuatkan tata tertib bagaimana menjaga kerukunan lingkungan sekitar, pasti paham. Di sini kan undang-undang kecil itu mungkin itu bermakna tata tertib, Pak. Iya, Kenapa tapi kan menurut saya itu masih abstrak. harus undang-undang? Enggak, maksudnya di sini kan ada kata kecil itu, Pak. Seandainya tidak ada kata kecil, mungkin kita bisa menganggap itu yang mustahil. Ya, kalau Bapak yang bilang begitu, iya. Tapi anak SD, murid Bapak itu gimana? Kalau didasarkan atas pemikiran Bapak, iya, Bapak paham. Tapi siswanya iya, apakah bisa paham juga? Coba benar-benar. Iya. Pola pikir siswanya belum sampai ke situ. Jadi jangan disamakan juga pola pikir Bapak dengan pola pikir siswa. Beda. Kalau saya tanya Pak, siapa tadi itu? Kalau saya tanya Bapak demokrasi paham nggak Pak? Tidak. Atau Bapak Ibu lah, Bapak Ibu, demokrasi itu paham nggak? Apa itu demokrasi? Dari rakyat untuk rakyat, Pak. Kebebasan. Kebebasan. Perlindungan hak asasi dan kebebasan individu berpendapat, berserti memilih. Bukan itu jawabannya. Yang namanya demokrasi itu Sistem pemerintahan. Demokrasi itu ya, mufakat penyelesaian konflik. Musyawarah namanya demokrasi itu. Jadi setiap kita memutuskan sesuatu lewat musyawarah. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Sekarang pertanyaan saya ini Bapak Ibu supaya lebih jelas ya. Yang abstrak sama yang konkret ya. Mungkin pertanyaan saya. Kalau saya bilang dia kaya misalnya. Itu abstrak atau konkret Bapak Ibu? Dia kaya. Abstrak. Abstrak. Oke, abstrak. Sekarang kata itu konkretnya apa, Bu?
Afrad. Kaya, Betul, C. Apanya yang kaya? Konkret Kayak itu kan bisa kayak harta, kayak hati. Berarti jawab C, Pak. Oke, Siswa dapat banyak mengidentifikasi uang dan gitu kan menunjukkan kaya ya. perilaku hidup rukun di masyarakat Banyak sebagai wujud rumah, pengalaman banyak nilai mobil. Pancasila. Jawab C. C, Pak. C, C. Oke, Charlie. Jawab C. Silakan yang tentang delta itu dihapus dulu supaya tidak bingung teman-teman. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Ini yang ke-8, biar lebih cepat mungkin saya bacakan, disajikan narasi kasus guru melakukan evaluasi pembelajaran pada materi IPA dengan pendekatan DBL, Differentiated Based Learning. Ini berdasarkan apa, Bu? Kebutuhan siswa. Oke. Semangat belajar siswa ya. Ya. Mahasiswa dapat menguraikan materi ilmu kehidupan atau getaran dan gelombang dalam evaluasi tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pada akhir pembelajaran IPA di kelas 5 SD, Ibu Rina, seorang guru, menerapkan pendekatan Differentiated Based Learning DBL, melakukan evaluasi pembelajaran materi getaran dan gelombang. Dalam proses belajar Kemana? Kenapa Bapak dosen ini keluar? Kenapa Pak dosen yang lempar ini? Bapak dosen juga hilang. Mana Pak dosennya? Ringan kayaknya Ibu. Iya, jadi kalau orang tua minum miru juga pencet ya keluar rumah. Pak dosen kita kemana loh? Jawabannya itu jaringan. Ya terlempar Mi. Semakin besar frekuensi garpu talas, semakin besar energi yang ditransfer ke air sehingga percikan air lebih kuat. Iya, jawab E. Jawab E, Bu. Iya, jawab E. Mana soalnya, Bu? Soalnya mana? Kan soalnya nih, Bu. Kenapa loh? Oke, sabar Bu. Tadi tiba-tiba keluar jadi Materinya Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu. Ini topi saya sudah miring-miring. Ganteng, Pak. Oke, nanti kita foto-foto Bu ya, terakhir ya. Siap. Oke, siap Pak. Ya, pokoknya santai saja Bapak Ibu ya. Jangan berani, kita baca soalnya sama-sama sebelum nanti Bapak Ibu membaca soal pas waktu ujian itu lebih. Tapi kalau kita baca dari sekarang Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu ingat saja nanti soalnya ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang ke-8. Ini disajikan narasi kasus guru Bapak Ibu ya. Pada akhir pembelajaran IPA di kelas 5 SD, Ibu Rina seorang guru pendekatan DBL melakukan evaluasi pembelajaran materi getaran gelombang. Dalam proses belajarnya, Ibu Rina memperhatikan perbedaan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa. Sebagian siswa belajar dengan pendekatan visual melalui simulasi, kemudian ada yang kinestetik melalui eksperimen sederhana, dan auditori, diskusi kelompok dan penjelasan lisan. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu, pernyataan berikut yang paling tepat dan menjelaskan secara kritis fenomena tersebut berdasarkan pemahaman konsep getaran dan gelombang adalah yang mana?
Semakin besar frekuensi garpu tala, semakin besar energi yang ditransfer ke air sehingga percikan air lebih kuat. Memantau sekitaran dan lewat. Jawab E. Bagian E, Bu. Semakin Ya, besar bagian E. tala, semakin besar. Semakin besar frekuensi garpu tala, semakin besar energi yang ditransfer ke air sehingga percikan air lebih kuat. Percikan air yang berbeda dari frekuensi garpu tala diganti. Cara fenomena percikan air Sesuai dengan Jadi jawab E. Semakin besar frekuensi garpu tala, semakin besar energi yang ditransfer ke air. Coba. Jawabannya E. Oke, dari mana Ibu? semakin besar frekuensi garpu tala, semakin besar energi yang ditransfer ke air sehingga percikan air lebih kuat. C. Ada dipengaruhi oleh bentuk. Jawab E. bukan Jawab E. Semakin C. besar frekuensi garpu tala, semakin besar energi yang ditransfer ke air sehingga percikan air lebih kuat. Di sini kan fenomenanya yang kejadian. Terus peserta didik. kalau garpu talanya kecil kayak jarum kan nggak mungkin ada gelombang atau mungkin kecil gitu. Tapi kalau garpu talanya lebar kan Oke, bisa. siswa melakukan percobaan menggunakan alat getaran sederhana berupa garpu. Ini kena suka tadi itu kau sudah ya. Aduh, Bapak hilang lagi nih. Hilang. Tanya di jaring. Bapak Ibu. Kalau aku lakukan itu kenapa kan itu boleh masuk akal. Semakin besar frekuensi garpu tala, semakin besar energi yang di Besok kalau mau ujian itu bawa penggaris, Bu. Mana yang panjang jawabannya itu yang itu sudah jawabannya. masuk terus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa kok bisa keluar belum, Bu? Sudah mengantuk. Mana ini? Sabar. Sabar Ibu Bapak, menunggu dulu, menunggu. Mengantuk. Sudah mau jam 10. Tinggal 2 nomor Ibu Bapak. Ya, tinggal 12 menit. Ini ada berapa? Semuanya ikut Zoom ini Bapak Ibu ya. Di grup Tidak semuanya ini ikut Zoom ini. ada dengan jawaban malah. Dan muka saya di sini jawabannya terpengaruh. Sudah nyampe 100. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini 56 soalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kukira 65 soal. Kita buka lah. Emang ada semami ya, Masya Allah. Sudah ada Bapak Ibu. Siap. Oh, 50 soalnya, Mbak. Oke, sudah terlihat ya. Di situ sudah. Ada sudah apa ya? Itu masih masalah aja. Oke, Bapak Ibu. Sudah lah, kirim lagi ya, weh.
Dosen lagi di kamar mandi. Halo. Mana dosennya? Disuruh baca dulu. Screen. Jadi screenshot, enggak mau screenshot. Iya. Ada yang screenshot nggak teman-teman? Soalnya tadi telat. Udah. Sempat tersesat tadi linknya. Aduh. Berapa ini? Subhanallah wa alhamdulillah. Hilang Bapak ini. Jaringan ini, jaringan. Keluar masuk. Biasanya mahasiswa yang terpental ini, dosen yang terpental. Sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tinggal berapa soal, kawan-kawan? Tinggal 3 sama yang ini, Bu, sama nomor 8. Masih. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Pas nomor 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Lapar. Ngantuk. You to everyone. Lanjut tetangga ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sejam ini sunatan. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Mana dosennya? Gila. Tidur dulu, Pak. Udah ngantuk ini. Kayaknya kena jaring itu. Mungkin masih beli kopi. Sabar Bapak Ibu, jaringan mungkin. Jaringan buruk ini. Jaringan Kalau sudah ada. Dosennya hilang. Dosennya hilang. Ngantuk kayaknya dosen. Udah tidur kali ya. Dosennya lagi ngopi. Lagi ke belakang mungkin. Berhenti. Boleh bawa kopi ke Mana ini ada sempat saya chat. Inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an Kira-kira ini amirana jam berapa ya ila yaumiddin أن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله حي يا قيوم لا إله إلا أنت Allahumma alimna. Al-Pansauri atau Al-Ampenani dia? Al-Ansari wal usulihi. Al-Ampenani. Al-Ampenani. Al-Ampenani sama Al-Ansari satu.
ada tempatnya masing-masing. Sama-sama baik ya Pak. Your network. Nilan suaranya dari kecil. Baterai sekarang. Ada. Sudah mulai. Muncul. Oke, Bapak Ibu kita selesaikan ini saja. 8 kita lanjut. Assalamualaikum. Ya, lanjut besok ya. Assalamualaikum. Pak dosen dari mana? Assalamualaikum. Ini Pak dosen ini. Waalaikumsalam. Gimana ini? Oke, sudah. Sudah. Sudah dengar suara? Sudah. Lanjutkan. Suaranya kurang jelas, Pak. Agak jauh. Ini Pak Baru kenapa nomor 7? pakai selimut. 8, nomor 9, Pak. Nomor 8, Pak. Oke, nomor 8. Nomor Kenapa 8. jawabannya? 8. Kan jawabannya adalah E. Sudah mampu membedakan Jawabannya. Jawabannya adalah E. frekuensi garpu tala Ya, semakin besar frekuensi Semakin besar energi yang garpu tala, semakin besar energi yang ditransfer ke air, sehingga penciptaan air lebih kuat. Lebih kuat. Oke, jawaban yang terakhir adalah E, Bapak Ibu. Baik. Pukul 10, jadi kita cukupkan untuk malam ini Bapak Ibu. Oh, sedikit sekali. Tidak apa-apa, yang penting semua. Tinggal 2 soal, Pak. Bukan itu ya. Dikirim Masuk, Pak, ini jam berapa? Grup dari grup ini. Ya, 8 nomor. Dosennya udah keluar ya? Katanya 10 nomor jadi. Masih ada dosennya. Oke, Bapak Ibu. Hidupkan kamera dulu. Ini bawa Naila, bawa kanan Naila. Iya, Pak. Ini Ibu Mirnawati kayaknya ini. Bentar dulu, kita buka dulu materi 1. Mana enggak kedengaran ya? Ayo jaringan. Ada lagi yang bunyi Musiknya. Mirnawati. Sekarang dimutkan Bapak Ibu. belum bobok. Bulan bobok. Lambur bau lau goreng berapa? Gande jawabannya nomor 10, Pak. Apakah belum dibaca soalnya? Oke, ini nanti kita Soal lanjutkan 10 Bapak Ibu. disajikan pertanyaan Sekarang kita pedagogi ambil tentang gambar dulu. strategi matematika secara logis dan pendekatan data. Siswa untuk mengambil bilangan akan berada pelaksanaan di pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas 5 SD, Budita menerapkan pendekatan. Tampilkan dulu gambarnya. Oh, diambil gambar bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan yang lain mungkin mau ambil gambar. Gambar apa? Bapak, gambarnya Bapak. Gambar foto. Gimana caranya kita ngambil gambar ini? Mana caranya? Oke, nanti dipelajari Bapak Ibu. Cari di YouTube, nanti YouTube yang akan Baik, Bapak Ibu, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak, Bapak.
Terima kasih banyak Pak dosen. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Jangan berhenti ya. Kita baca soal-soalnya. Iya. Siap, Terima kasih. Topik wal hidayah. Pak, untuk malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat juga, Pak. Besok Pak. Besok sore. Besok jam berapa Pak? Jam 4, Dik. Jamnya jam berapa besok ya? Tadi Pak dosen ngomong. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Iya. Soalnya malamnya Bapak mau pergi ada acara maminan. Soalnya malam Bapak Mana? Siap Pak, siap. Karena besok malam minggu, jadi kita bermalam. Iya Pak. Siap Pak, siap. Sibuk ya, Pak.